Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Qa'im bihuquqillah ma'adhaqat ila wa farajahullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya man Arsalkallahu rahmatan lil alamin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi sadatina rasulillahi ajma'in. Wa qalu wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Qulu jami'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, segenap para habaib, para anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus Sayyidina Habib Abdullah Al-Hamid, mugi beliau tansah diparingi sehat wal afiyah, panjang umur, istiqomah ila yaumil qiyamah. Bil khusus Al-Habib Ketua Qarwil Batu Raya Al-Habib Abu Bakar Al-Atas, mugi beliau tansah diparingi kekuatan zahir batin, tansah diparingi sehat wal afiyah, tansah diparingi panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segenap para alim ulama, bil khusus Yai Abdul Hadi, mugi tansah diparingi sehat wal afiyah, paringi panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. San sedaya para habaib, para alim ulama ingkang boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal, mugi beliau sedaya tansah diparingi sehat wal afiyah, tansah diparingi panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan segenap para pengurus Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah Qarwil Batu Raya beserta kru-krunya, semoga Allah SWT memberikan jenengan keikhlasan, memberikan jenengan kesabaran, memberikan jenengan kekuatan untuk berkhidmah di Majelis Riyadhul Jannah ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dan segenap para jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah Qarwil Batu Raya yang saya cintai, mugi jenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika saged diparingi istiqomah, saged diparingi sehat wal afiyah, walaupun Jawa, walaupun tepi, tetap mugi jenengan tansah diparingi rezeki ingkang barokah, amin ya rabbal alamin. Dan pula tidak lupa kepada sahibul hajah dalam rangka apa nih? Milad Hadrah yang ketiga, yaitu Hadrah Syababul Jannah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enten lari ini. Dengan ngadeg sekedap. Sedoyo. Kersane jana ningali niki Hadrah Syababul Jannah, pemuda-pemuda ahli swarga, amin ya rabbal alamin. Mugi grup Syababul Jannah niki saged menjadikan pemuda yang memiliki sifat ahli surga, amin ya rabbal alamin. Kula dongaaken mugi tambah barokah, tambah kompak, tambah semangat, tambah istiqomah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
perlu diketahui dengan nama Syababul Jannah, yaitu pemuda-pemuda surga. Semoga Syababul Jannah ini secara hakikatnya benar-benar memiliki sifat ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'malil jannah makarimal akhlaq." Sesungguhnya di antara sifat, di antara perilaku ahli surga, yaitu mereka-mereka yang memiliki akhlak yang baik. Semoga dengan dakwahnya, yaitu dengan hadrahnya Syababul Jannah, semoga bisa menjadikan contoh bagi pemuda-pemudi di kota Batu ini. Dan semoga pemuda-pemudi di kota Batu ini senantiasa menjadikan pemuda-pemudi yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Idola-idola mereka adalah Rasulullah. Idola-idola mereka adalah para habaib. Idola-idola mereka adalah para alim ulama. Kita doakan. Dikarenakan zaman sekarang ini kita tahu sendiri bagaimana krisis moral, akhlak yang dimiliki oleh pemuda-pemudi pada zaman sekarang ini. Semoga dengan kita hadir pemuda-pemudi khususnya di malam ini, semoga dengan kita kumpul dengan para habaib, para alim ulama, semoga semakin kita, akhlak kita semakin baik. Dengan kita memandang wajah-wajah mereka, para habaib, para alim ulama, semoga dengan pandangan nadhrah itu menjadikan hati kita ini menjadi baik. Karena dengan sebab nadhrah kita melihat para alim ulama itu bisa merubah sifat kita. Tanpa kita belajar dengan para alim ulama, para habaib. Ketika kita melihat dengan tulus, ikhlas, itu dapat merubah diri kita ini menjadi diri yang benar-benar baik. Dan di antara sifat orang yang paling banyak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Kebanyakan penyebab orang itu masuk surga yaitu pertama dengan memiliki sifat taqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnul khuluq, yaitu memiliki budi pekerti yang baik. Akmalul mu'minin imanan ahsanukum khuluqa. Paling sempurnanya iman seorang mukmin yaitu paling baik nih akhlaknya. Bahkan perlu diketahui, bahkan derajat seseorang yang memiliki budi luhur yang baik, derajat pemuda-pemudi yang memiliki sifat akhlak yang baik, itu dapat mengalahkan derajat orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaim al-qaim." Sesungguhnya seorang mukmin itu dapat mengalahkan derajat orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail, yaitu dengan apa? Bi husni khuluqihi, yaitu dengan
akhlaknya yang baik. Mari kita dengan kita hadir pada malam hari ini kita membaca sholawat. Baik kita pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini, mereka datang dengan orang tuanya. Boleh jadi tidak bersama orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Jangan lupa kalian ini sebagai anak, jangan lupa kalian ini mendoakan kedua orang tua. Selagi orang tua itu masih ada, jangan bikin hati orang tua itu susah. Saya takutkan khususnya anak-anak kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai anak kita ini mendapatkan su'ul khatimah berkat durhaka mereka kepada orang tua. Karena diceritakan satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu seorang pemuda di akhir hayatnya ketika ditalqin zikir itu lidahnya, bibirnya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Bayangkan ini, kita pikirkan, kita renungkan, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Sebab apa ini? Sehingga para sahabat memanggil Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini ada seorang pemuda di akhir hayat mereka, dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Rasulullah bergegas mendatanginya dan Rasulullah memerintahkan kepada pemuda itu, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah wahai pemuda kalimat ini. Pemuda itu hanya menggelengkan kepalanya saja, tidak bisa mengucapkan, berat. Lantas Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apa penyebab anak ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Apa penyebab dosa anak ini sehingga mereka itu tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya? Maka Rasulullah bertanya kembali kepada para sahabat, apakah anak ini masih memiliki ibu? Apakah anak ini masih memiliki orang tua? Maka para sahabat jawab, iya wahai Rasulullah, ia memiliki seorang ibu, masih hidup ibunya wahai Rasulullah. Langsung Rasulullah memerintah kepada sahabat, panggil ibunya, suruh datang ke sini. Lantas sahabat membawa ibunya dan mendatangi Rasulullah SAW. Wahai ibu, apa penyebab anak ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat di akhir hayatnya? Langsung ibu tadi menjawab, wahai Rasulullah, anakku ini ketika di dunia dia ini durhaka kepadaku, wahai Rasulullah. Anakku ini sering membantah ucapan-ucapanku, wahai Rasulullah. Anakku ini sering mentak, sering menolak perintah-perintahku, wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW memberikan kabar kepada ibunya, wahai ibu, kalau saja engkau tidak ridho sekarang, maka aku akan bakar anakmu ini dengan api unggun. Maka aku akan bakar anakmu ini dengan kayu. Maka ibunya tadi menangis dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mulai detik ini engkau saksikan wahai Rasulullah, bahwasanya aku ridho kepada anakku ini. Aku ampuni segala dosa-dosanya anakku ini, wahai Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mendatangi anaknya tadi dan berkata kepada anak tadi, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakan wahai pemuda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pemuda tadi menjawab, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan hingga pada akhir hayatnya pemuda tadi mendapatkan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan sedikit cerita ini dapat menjadikan renungan untuk kita, khususnya untuk para pemuda-pemudi anak-anak ini. Kita renungkan, barangkali orang tua kita masih ada, kita berbakti sekuat mungkin. Jangan sampai kita sering sholawatan, tapi kita ketika pulang durhaka kepada orang tua. Orang tua itu susah, orang tua itu sedih ketika melihat anaknya itu durhaka. Jangan sampai. Semoga pemuda-pemudi Riyadul Jannah ini, pemuda-pemudi ahli surga, pemuda-pemudi yang memiliki akhlakul karimah, yang dapat mencontohkan pemuda-pemudi lainnya di kota Batu ini, menjadikan pemuda-pemudi yang memiliki akhlak yang baik, hati yang nurani yang baik, suri tauladan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita beristighfar bersama-sama. Barangkali dalam sehari ini kita lupa mendoakan kedua orang tua, kita lupa mendoakan guru kita, kita sering durhaka kepada orang tua. Mari kita beristighfar pada malam hari ini. Karena dikatakan oleh Imam Sya'rani, "Man lam yuhasib nafsahu huna yatul wuqufuhu lil hisab hunak." Siapa orang yang tidak pernah bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya di dunia, maka dia bakalan panjang hisabnya di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara orang, sifat-sifat orang yang digampangkan hisabnya di akhirat, mereka adalah orang-orang yang sering bermuhasabah pada dirinya. Mari kita bersama baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula. Astaghfirullah al-baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama kita membaca doa birrul walidain. Kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rasulullah isfa' lana fi hajatina 'indallah. Amin. Ya Rasulullah isfa' lana fi hajatina 'indallah. Amin. Ya Rasulullah isfa' lana fi hajatina 'indallah wa khusus hajah syababul jannah wa syabab Madinah Batu, hajatil dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah bi barakati wa karamatil habib Ali
bin Muhammad al-Habsyi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.